Video kali ini akan memperagakan mengenai tes ELISA deteksi antibodi IgG Toxoplasma gondii. Prinsip tes ELISA ini dipergunakan untuk pemeriksaan semi kuantitatif atau kuantitatif in vitro terhadap antibodi manusia IgG yang melawan Toxoplasma gondii dalam serum atau plasma. Tes kit ini terdiri dari strip-strip mikroliter yang masing-masing terdapat 8 sumur yang mudah dipatahkan yang sudah dilapisi dengan antigen Toxoplasma gondii. Kit yang akan dipergunakan berasal dari Euroimmun dengan nomor katalog AI 241096001G dengan menggunakan substrat antigen yang melapisi sumur microplate. Bahan dan alat yang digunakan adalah sumur microplate, kalibrator 1 yang mengandung 200 international unit, kalibrator 2 yang mengandung 10 international unit, kalibrator 3 yang mengandung 1 international unit, lalu kontrol positif, kontrol negatif, enzim konjugat, buffer pencuci, kromogen, dan solusi stop yang mengandung 0,2 molar asam sulfat. Semuanya ini sudah terdapat dalam kit Euroimmun yang dipergunakan. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita lakukan sampel dilusi, yaitu dengan mengencerkan sampel dengan buffer sampel dengan rasio 1:101. Sebagai contoh, dilusikan 10 ml serum dalam 1 ml buffer sampel, kemudian campurkan secara merata. Pencampuran dilakukan dengan cara memvortex dilusi tersebut. Sampel pipette tidak cocok untuk mencampur dalam proses ini. Kita lakukan hal yang sama dengan sampel yang lainnya. Kemudian kita siapkan microplate yang akan digunakan untuk proses ELISA. Kita patahkan sejumlah microplate yang dibutuhkan. Tidak lupa menghitung dengan mengikut sertakan kontrol positif, kontrol negatif, kalibrator 1, 2, dan 3. Dalam satu proses atau prosedur pemeriksaan ELISA, kita harus menyertakan 5 microplate untuk menempatkan kontrol positif, kontrol negatif, dan 3 kalibrator yang akan digunakan. Tempatkan microplate pada tempatnya. Kemudian masukkan 100 mikroliter kalibrator 1, 2, dan 3,
kontrol positif, kontrol negatif, dan sampel pasien yang dirunning pada pemeriksaan ini masing-masing ke dalam sumur microplate yang telah kita siapkan. Kemudian inkubasi selama 30 menit pada suhu ruang. Selama masa inkubasi, kita bisa menyiapkan peralatan prosedur untuk proses pencucian. Setelah 30 menit, buang sisa cairan yang tadi telah diinkubasi, lalu lakukan pencucian sebanyak 3 kali dengan menggunakan 300 mikroliter buffer pencuci untuk setiap pencucian. Diamkan buffer cuci dalam setiap sumur selama 30-60 detik setiap siklus pencucian sambil diketuk-ketuk agar tercampur. Kemudian kosongkan. Ini kita ulangi lagi prosedur tersebut sampai 3 kali proses pencucian. Setelah proses pencucian yang terakhir, hilangkan sisa cairan dengan meletukannya pada kertas absorben. Kemudian, tambahkan konjugat 100 mikroliter. Enzim konjugat ini mengandung peroksidase yang sudah dilabel dengan anti-human IgG. Enzim konjugat dimasukkan ke dalam setiap sumur microplate. Setelah itu inkubasi selama 30 menit pada suhu ruang. Dan ulangi proses pencucian sebanyak 3 kali. Prosedur pencucian seperti pada prosedur sebelumnya.
Kemudian masukkan 100 mikroliter cairan kromogran atau substrat ke dalam setiap sumur microplate. Lalu inkubasi selama 15 menit pada suhu ruang dan hindari dari cahaya matahari langsung. Setelah selesai, dihentikan reaksinya dengan memipet 100 mikroliter stop solution ke dalam setiap sumur microplate pada urutan yang sama dan kecepatan yang sama seperti yang dilakukan pada solusi kromogen dan substrat. Akan terlihat adanya perubahan warna jika hasilnya positif. Penilaian secara semi kuantitatif dilakukan dengan membacanya menggunakan mesin ELISA Reader. Penilaian fotometrik dengan ELISA Reader untuk menilai intensitas warna dilakukan pada panjang gelombang 450 nanometer dan panjang gelombang referensi antara 620 dan 650 nanometer. Pembacaan dengan ELISA Reader harus dilakukan dalam kurun waktu 30 menit setelah penambahan stop solution. Hasil absorban akan keluar pada monitor layar ELISA Reader. Setelah kita mengklik tes. Hasil pembacaan absorban dipindahkan pada lembar kerja yang telah disiapkan. Penilaian titer dari absorban ini akan dijelaskan pada video berikutnya.